lagi bersama kami, Muhammad Iqbal Zamzami. Kita akan melanjutkan materi terakhir dari aplikasi Mabar Nahwu, yaitu tentang an-na'at. Apa itu an-na'at? An-na'at itu sama as-sifat. Jadi na'at itu juga diistilahkan lain, yaitu as-sifat, yaitu ma yudhkaru ba'da ismin liyubayyina ba'du ahwalihi au ahwali ma yata'allaqu bi. Jadi sifat itu adalah, atau na'at itu isim yang disebutkan setelah isim, ya, sesuatu atau lafaz yang disebutkan setelah isim, liyubayyina, untuk menjelaskan ba'du ahwalihi, keadaan isim tersebut, atau kemudian ahwalu ma yata'allaqu bi, atau menjelaskan keadaan dari sesuatu yang berhubungan dengan isim tersebut, bukan isimnya secara langsung. Contohnya yang pertama, ja'a at-tilmidu al-mujtahidu, telah datang seorang murid yang bersungguh-sungguh. Nah, maka di sini al-mujtahidu itu menjelaskan kata at-tilmid atau isim yang pertama. At-tilmidu artinya murid, yang al-mujtahidu yang bersungguh-sungguh, maka dia menjelaskan keadaan sebagian keadaannya. Kemudian asani, kemudian kedua, ja'a ar-rajul al-mujtahidu gulamu, telah datang seorang laki-laki, al-mujtahidu yang bersungguh-sungguh, gulamu, anak kecilnya. Berarti kan bukan, dia menjelaskan, tapi bukan menjelaskan ar-rajul, tapi menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan ar-rajul, tapi yaitu gulam. Bukan ar-rajul, tapi dia mengikuti ar-rajul. Kalau secara lafadznya mengikuti ar-rajul, tapi maknanya yang dijelaskan itu bukan ar-rajulnya, tapi gulamnya. Telah datang seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh, anaknya yang bersungguh-sungguh, bukan laki-lakinya. Kemudian sifat asab fil misal al-awal bayanat halal mausuf nafsahu, menjelaskan keadaan mausuf yang disifati, bukan yang lain. Wa fil misal asani lam tabayyana halal mausuf, dia tidak menjelaskan yang disifati, tetapi yaitu ar-rajul, tapi wa inna ma bayanat ma yata'allaqu bihi wa huwa al-ghulam, dia menjelaskan keadaan yang berhubungan dengan rajul, yaitu al-ghulam yang dijelaskan, tetapi yang diikuti tetap lafaz ar-rajul, karena at itu termasuk dalam tawabi atau isim-isim yang mengikuti. Wa fa'idatun nati at-tafarruqa bainal mustarakaini fil ismi. Jadi faedah na'at itu berhubungan antara dua isim. Yang pertama, ingkan al-mausuf ma'rifatan, ketika yang disifat itu ma'rifat, maka faedahnya adalah at-tawdih, memperjelas. Sesuatu yang ma'rifat itu sudah jelas atau sudah kita ketahui, maka ketika ditambahi dengan sifat lagi, maka fungsinya adalah untuk memperjelas lagi. Maka di sini ja'a aliyun al-mujtahid, maka kita tahu Ali, kemudian al-mujtahid itu memperjelas posisi Ali, bahwa Ali ini adalah orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang bermalas-malas. Maka berbeda halnya dengan nakiroh. Wa ingkana nakirotan fa faidatuhu at-takhsis, ketika dia nakiroh, maka faedahnya adalah takhsis atau mengkhususkan. Seperti contoh di gini, sahaba rajulan akilan, telah bersahabat rajulan. Ini contohnya seperti ini. Sohib, berkawanlah kamu, rajulan, dengan laki-laki, akilan yang berakal. Tetapi di sini rajulan karena dia lafadznya nakiroh, kemudian akilan juga nakiroh, dia hanya mengkhususkan, berarti berkawanlah kamu tidak dengan semua laki-laki, tetapi laki-laki yang berakal. Dan laki-laki yang berakal pun juga masih nakiroh, masih umum, karena banyak sekali. Maka fakot khasasat hadar rajul min bainil musyarikaini lahu fi sifatir rajuliyah. Jadi dikhususkan dari sifat rajul. Rajul itu kan banyak, ada rajul yang seperti ini, seperti itu, tapi dia menyuruh sahib, berkawanlah kamu dengan rajul yang berakal, hanya mengkhususkan, tidak kemudian taudih sampai atau mentakrif, belum sampai takrif. Oke. Kemudian na'at itu dibagi menjadi dua, yaitu hakiki dan sababi. Yang hakiki berarti adalah seperti tadi, menjelaskan sifat dari sifat yang diikutinya. Jadi ja'a Khalidun al-adibu, maka Khalidun al-adibu mengikuti lafaz Khalidun, dan dia menjelaskan lafaz Khalidun, telah datang Khalid, yaitu yang berada. Kemudian as-sababi, nah ini yang contoh yang kedua, yaitu menjelaskan sifat dari beberapa sifat yang
berhubungan dengan yang diikuti, wartibatu bihi, dan ada hubungannya dengannya. Ja'a ar-rajul al-hasanu khatuhu, telah datang laki-laki yang bagus. Nah, khatuhu tulisannya. Nah, tulisannya yang bagus bukan laki-lakinya. Berarti tapi tulisannya ini berhubungan dengan ar-rajul karena ada dhamir yang kembali kepada ar-rajul. Maka di sini bukan hakiki karena dia tidak menjelaskan langsung. Al-hasanu mengikuti ar-rajul ini tidak menjelaskan ar-rajul tapi menjelaskan khatuhu yang bagus tulisannya. Kemudian fal atibu baina sifat bayyana sifatan sifatan matbu'ihi wa huwa Khalid. Amal Hasan falam yubayyinu sifat ar-rajul. Ketika Hasan dia tidak menjelaskan sifat laki-lakinya, tetapi illaisa al-qasdu wasfahu bil Hasan wa inma bayyana sifat al-khattu alladhi lahu irtibatun bir rajul. Tapi dia menjelaskan sifat dari khat tulisannya yang berhubungan dengan rajul. Li'annahu sahibuhu al-mansub ilaihi, karena khat ini merupakan tulisannya dari rajul itu sendiri. Maka intinya apa? Hakiki itu menjelaskan langsung, kalau sababi itu menjelaskan yang berhubungan dengan yang diikutinya. Kemudian anak tu yajibu ayat ba'a man utahu fil i'rabi wal ifrati wa tasniyah wal jami' wa tadhkiri wa ta'nisi wa ta'rif wa tankiri. Jadi naat itu harus mengikuti kalau dia kemudian man'utnya i'rab mufrad, maka dia harus mufrad, tasniyah harus tasniyah, jamak harus jamak. Kalau mudzakkar harus mudzakkar, muannas harus muannas. Kalau ma'rifat harus ma'rifat, nakirah harus nakirah. Oke, maka di sini fatakulu fi nati ja'a ar-rajul al-aqilu, maka ar-rajul ini mufrad, mudzakkar, maka ma'rifat, maka ini juga naatnya harus mufrad, mudzakkar, ma'rifat. Kemudian di sini dan i'rabnya juga dhammah sama dhammah, kemudian fathah sama fathah, rafa, nasab, jar. Begitu juga seterusnya. Ar-rajulani al-aqilani, ar-rajulaini al-aqilaini, ar-rajulina al-aqilina. Kemudian ar-rijalu al-uqala'u dan lain sebagainya. Maka harus mengikuti i'rabnya yang pertama, kemudian mufrad musanna jamaknya, kemudian yang ketiga muannas mudzakarnya, yang keempat adalah ma'rifat nakirahnya. Kemudian naat juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama mufrad, berarti di sini mufrad itu adalah maka ghairu jumlatin wala syibha, ketika dia bukan jumlah dan bukan syibh jumlah. Wa in kana musanna au jama', baik dia berupa musanna ataupun jamak, dia tetap masuk kategori mufrad. Ja'a ar-rajul al-aqilu, ar-rajulani al-aqilani, berarti ar-rajulani al-aqilani ini juga sama. Ja'a ar-rajulani al-aqilani itu tetap masuk pada kategori mufrad karena dia bukan jumlah dan bukan syibh jumlah, karena dia itu satu kata, tidak lebih dari satu kata. Kemudian yang kedua naat jumlah. Jumlah ya seperti yang kita tahu ada fi'liyah dan ismiyah yang mengikuti pada kata sebelumnya. Ja'a rajulun yahmilu kitaban, telah datang laki-laki, yahmilu yang membawa buku. Nah, ja'a rajulun abuhu karim, telah datang laki-laki yang ayahnya itu mulia. Maka ada kata-kata abuhu karimun ini menjelaskan dari rajulun, yahmilu kitaban juga menjelaskan dari rajulun. Maka di sini ada keterangan wala taqu al jumlah na'tan lil ma'rifah. Tidak jumlah naat ini tidak untuk kemudian setelah isim ma'rifat. Wa inna taqu na'tan lin nakirah, tapi untuk isim nakirah mana? Rajulun ini nakirah dan rajulun ini juga nakirah, maka jumlah setelah nakirah itu menjadi naat. Ketika dia fa'in waqa'at ba'dal ma'rifah, ketika dia terletak setelah ma'rifat, kanat fi maudhi'il hal, dia bertempat pada posisi hal. Jadi ketika dia tidak bertempat pada setelah nakirah, seperti ini, ja'a aliyun, aliyun ini kan ma'rifat, yahmilu itu bukan menjadi naat tetap menjadi hal. Berarti syarat untuk naat jumlah ini adalah dia harus setelah man'utnya harus berupa isim nakirah. Ja'a rajulun, ja'a rajulun. Kalau ja'a ar-rajulu berarti dia setelahnya bukan naat tetapi menjadi hal. Berarti jumlah yang terletak setelah nakirah menjadi naat. Kalau jumlah yang terletak setelah ma'rifat dia menjadi hal. Oke. Dan syarat dari jumlah na'tiyah adalah
jumlah haliyah dan jumlah haliyah sama seperti jumlah haliyah atau jumlah al-waqi'ah khobaran antakuna jumlatan khobariyatan, itu dia menjadi dia berupa jumlah khobariyah atau ghairu tolabiyah, bukan jumlah tolab. Artinya apa? Jumlah khobariyah itu jumlah yang mengandung kebenaran, bukan kalau kita bahas dalam ilmu balaghah adalah bukan insya tapi jumlah kalam khobar, bukan kalam insya. Wa antas tamil ala dhamirin yarbutuha bil man'ut sawa'un akan adhamir madkuran nahwu ja'ani rajulun yahmiluhu gulamu, dan mengandung dhamir yang kembali kepada man'utnya. Maka di sini ja'a rajulun yahmilu. Nah, ini ada dhamir yahmilu yang kembali kepada rajul. Abuhu ada alha yang kembali kepada rajul. Harus ada robitnya yang menghubungkan. Biar kemudian dia berhubungan, baik itu domirnya disebutkan atau baris seperti ini atau mustatir yahmilu tadi. Oke, kemudian yang terakhir adalah na'at syabih bil jumlah ayyaqa adzuruf awil jar wal majrur. Berarti ketika ada dzuruf atau jar majrur setelah na'at, setelah man'ut, setelah isim, maka dia menempati posisi seperti dia menempati posisi khobar dan hal. Jadi kan ada khobar yang berupa dzuruf madruf atau jar majrur, hal juga seperti itu. Bidari rajulun amama al-kursi. Ini adalah nakirah juga, maka dia amama al-kursi merupakan dzuruf, dia terletak setelah rajulun, menjelaskan rajulun. Ra'aitu rajulan ala hisanihi. Saya melihat laki-laki ala hisanihi di atas kudanya. Maka itu juga menjelaskan posisi rajul. Nah, ini merupakan na'at syibih jumlah karena dia berupa jar majrur atau dzuruf madruf. Oke, baik. Mungkin ini adalah gambaran dari bagiannya. Na'at dibagi menjadi dua, hakiki sababi, dia bisa berupa mufrad jumlah atau syibih bil jumlah. Baik, mungkin itu untuk penjelasan materi yang ke-6. Nanti masih ada satu materi lagi, yaitu contoh-contoh dan i'rabnya. Baik, mungkin itu dari saya, sekian. Kalau punya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.